berdoa seperti biasanya. Nah, doa kali ini akan dipimpin oleh Jagat. Kepada Jagat, disilakan. Alhamdulillah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini akan berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, semoga kita semua yang berada di ruangan ini memperoleh keberkahan. Nah, sebelum lanjut, Ibu akan mengecek kehadiran Anda dulu. Nanti silakan angkat tangannya ya setelah Ibu panggil. Jagat Satrio. Oke, hadir. Siti Aisyah. Oke. Dewi Lamsina. Oke. Agnes Duwinda. Oke. Semuanya pada hadir ya hari ini. Nah, sebelum lanjut, Ibu ingin melihat bagaimana persiapan Anda dengan adanya seperti emoji pada layar. Nah, ini menggambarkan perasaan Anda yang dimana ada senang, sedih, ngantuk ataupun marah. Anda dapat melihatnya. Nah, silakan pilih salah satu di antara tempat ini. Setelah Ibu hitung mundur, 3, 2, 1, nanti silakan mengatakan ya. 3, 2, 1. Senang. Oke, alhamdulillah Anda semuanya senang menerima pelajaran hari ini. Semoga kita yang belajar hari ini juga mendapatkan keberkahan. Nah, sebelum lanjut, Ibu di sini ada pretest seperti biasa. Anda silakan mengisikan barcode-nya. Nah, pretestnya ini ada 10 soal, silakan dikerjakan dulu saja ya. Kalau ada kendala silakan. Apakah ada kendala selama pengerjaan anak-anak? Tidak, Bu. Oke, 1 menit lagi ya. Kalau ada kendala, Ibu ya. Iya, Bu. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Apakah anak sudah siap mengerjakan pretestnya? Sudah, Bu. Oke, Jagat Satrio nilainya berapa, Nak? Oke, Jagat 70, Siti Aisyah 60, Bu. Oke, Dewi Lamsina 60, Bu. Agnes Duwinda berapa? 70, Bu. Oke, dari 10 soal tadi, yang apakah Anda ada kesulitan mengerjakannya? Ada, Bu. Di bagian mana? Oh, tidak apa-apa. Itu soal keberlanjutan karena kita belum mempelajarinya juga. Nah, hari ini kita akan mempelajari itu. Nah, sebelum lanjut, coba Anda perhatikan di layar. Nah, di sini ada gambar apa?
lagi ya. Nah, zat-zat makanan itu apa saja? Ya, betul sekali. Nah, zat-zat makanan tersebut yang sudah kita makan akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, setelah makanan tersebut masuk ke dalam tubuh kita, kemana sih perginya zat-zat tersebut? Apakah Anda ada yang tahu? Ke dalam tubuh. Ya, lanjutkan ya. Makanan yang masuk ke dalam tubuh itu akan melalui proses pencernaan di dalam organ pencernaan, di mana makanan itu akan dicerna secara mekanik melalui proses pemilihan di mulut, kemudian serta melalui secara kimiawi dengan bantuan enzim, di mana nanti makanan itu akan diubah menjadi zat sederhana seperti glukosa, asam amino, asam lemak, dan usus halus, dan diserap oleh usus halus, serta dimanfaatkan oleh tubuh sebagai sumber energi, pertumbuhan dan perbaikan. Oke, betul sekali yang dibilang Agnes. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu kita selalu melakukan kegiatan makan. Nah, tadi pagi juga Anda sudah makan kan? Hari ini. Nah, makanan yang dikonsumsi itu seperti nasi, sayur, dan lauk akan mengalami perubahan di dalam tubuh kita. Nah, itulah melalui proses pencernaan sehingga zat-zat makanan itu dapat dimanfaatkan oleh tubuh kita. Melalui pembelajaran hari inilah kita akan memahami bahwa proses itu melibatkan kerja organ-organ. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Jadi tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini ada dua. Yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis struktur organ sistem pencernaan manusia dan fungsinya berdasarkan hasil pengamatan gambar secara tetap. Nah, yang kedua adalah peserta didik dapat menganalisis mekanisme pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi pada manusia melalui pengamatan video secara tetap. Nah, inilah yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini. Nah, ibu di sini ada permasalahan menarik. Coba perhatikan gambar ini. Kalian pasti sering melakukannya kan? Baik waktu sekolah, sekarang juga pasti juga kan? Nah, jadi setiap hari itu banyak siswa yang membeli jajanan, kalian juga di lingkungan sekolah. Padahal kita tidak tahu makanan itu apakah higienis ataupun cara pengolahannya yang makanan yang kurang bergizi. Nah, akibatnya tubuh kita mengalami gangguan yaitu seperti sakit perut, diare ataupun sembelit. Nah, padahal kan makanan itu harus diproses oleh organ pencernaan hingga menjadi zat sederhana. Nah, jadi pertanyaannya dari permasalahan ini, bagaimana organ-organ pencernaan itu bekerja sama dalam mencerna makanan dan bagaimana kualitas makanan mempengaruhi kesehatan organ-organ pencernaan. Nah, apakah Anda tahu? Apa jawabannya? Ya, Aisyah. Jadi organ-organ yang bekerja itu secara berbuka mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, halus, terus masuk ke usus besar dan sampai ke anufu. Jadi untuk mengubah makanan menjadi zat yang sederhana yang bisa diubah oleh tubuh. Oke, untuk jawaban selanjutnya kita akan Anda silakan menyimak video pembelajaran yang sudah Ibu tayangkan di sini. Silakan disimak ya.
itu akan menjelaskan lebih lanjut penjelasan dari pencernaan makanan ini. Nah, pencernaan makanan itu adalah proses pengolahan makanan menjadi zat-zat makanan yang dapat diserap oleh darah dan sisanya nanti akan dibuang keluar oleh tubuh. Nah, proses pencernaan makanan ini ada kimiawi dan proses mekanik. Nah, seperti namanya mekanik berarti menggunakan gerakan-gerakan seperti mengunyah, kita kan sering mengunyah. Nah, mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan. Nah, adapun proses secara kimiawi berarti adanya zat-zat kimia. Nah, zat-zat kimia itu apa? Nah, zat kimia itu adalah enzim. Nah, organ pencernaan manusia itu dimulai dari mulut. Mulut sebagai tempat makanan pertama kali masuk, di mana di mulut ini ada bagian-bagiannya, yaitu ada molar belakang belakang, ada premolar belakang depan, ada canidus yaitu gigi taring dan incisivus yaitu gigi semi. Lalu makanan di sini terjadi proses pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Nah, kimiawinya itu dengan enzim ekstrase yaitu menguraikan amilum menjadi maltosa. Nah, setelah makanan tersebut setelah masuk mulut akan lanjut ke faring. Nah, di sini coba dengan perhatikan gambarnya. Faring ini, di dalam faring ini ada epiglotis. Nah, bahkan epiglotis yang bergelotis itu. Nah, epiglotis inilah yang akan membuka dan membentuk saluran pencernaan serta saluran pernapasan. Itulah pernah kan Anda mengalami tersedak saat makan ketika berbicara. Nah, itulah akibat dari epiglotis ini. Nah, ketika kita berbicara sambil makan, maka saluran pernapasannya yang terbuka, epiglotisnya itu, yang artinya tertutup kan. Oke, setelah itu makanan ini akan masuk ke dalam kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini ada 1/3 otot dan 2/3 otot polos. Makanan tersebut akan berbentuk gumpalan-gumpalan ini ya, gambar yang bulatan. Apakah gumpalan-gumpalan ini? Nah, itu makanan gumpalan-gumpalan tadi akan membentuk bolus. Lalu di dalam kerongkongan ini terjadi gerakan peristaltik. Ada yang bisa membantu ibu apa itu gerakan peristaltik? Kontraksi dan relaksasi otot tubuh dan itu mendorong makanan menuju lambung. Ya, terima kasih ya Dara. Nah, selanjutnya makanan tersebut akan masuk ke dalam lambung. Lambung ini merupakan lambung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Nah, bagian-bagian dari lambung ini ada pubis bagian atasnya, ada kardia bagian ujung yang sini, dan globus ataupun bagian bawah. Nah, setelah itu masuk ke usus halus. Nah, di usus halus ini merupakan tempat terjadinya penyerapan sari makanan dari tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Bagiannya ada duodenum, jejunum, ileum. Kemudian usus besar yang perlu kalian perhatikan di sini dari gambar ini adalah fungsi usus besar ini menyerap air dari sisa makanan. Ingat ya. Nah, bagian-bagian itu ada kolon ascendens yang berbentuk memanjang, ada transversum seperti namanya transversum berarti melintang. Nah, ada descendens yaitu menurun. Lalu nanti makanan itu akan masuk ke anus. Juga tempat berakhirnya makanan tersebut dan nanti akan berupa feses. Oke, kita akan melakukan diskusi kelompok yang dimana kelompoknya apakah sudah dibagi dulunya? Sudah. Oke, itu akan membagikan LKPD dan bahan ajar. Ini kelompoknya kelompok satu mana? Oke, ini kelompok satu, kelompok dua. Nah, pekerjaannya itu nanti Anda silakan baca bahan ajarnya terlebih dahulu. Nah, setelah Anda baca bahan ajarnya, perhatikan wacana di LKPD tersebut. Karena dari LKPD dari wacana itu nanti akan ada soal dari wacananya. Nah, nanti Anda presentasikan ke depan berupa poster. Oke, silakan Anda.
Nah, itu kelupaan tadi posternya itu silakan Ananda kerjakan di Canva, nanti kirim linknya. Dari situ Ananda langsung supaya kita bisa menampilkannya ke laptop Ibu. Oke, Ibu kirim ke grup kelas kita aja ya. Oke, baik, kirim. Agnes, apakah ada kendala selama pekerjaan? Ya. Oh, yang tadi mana? Nah, itulah yang Anda perhatikan dari bahan ajar ini. Kalian ini kan yang bisa datang, yang pentingnya. Berarti kita buat ya. Tadi yang kurang satu nomor ini kan di dengan satu ya kasih oke. Untuk kelompok satu bagaimana sampai mana? Mengenai organ dan fungsi dari sistem pencernaan. Buat juga mekanismenya nanti kalau susulan seperti apa penyusunannya. Karena ibu nanti akan menilai dari kreativitasnya, terus kelengkapan bagian-bagian dari sistem pencernaan. Oke.
karena itu nggak ada buat maksimal nilai di situ kan. Makin banyak makin bagus, berarti menandakan Anda makin paham pelajaran kita hari ini. Oke. Jika ada kendala dalam mengerjakannya lagi, jika ada kendala dalam mengerjakannya, kasih tahu ibu ya.
sudah habis. Sebelum kita presentasi, silakan Anda semuanya berdiri. Kita akan melakukan ice breaking dulu. Nah, oke, kita akan ice breaking. Nah, silakan Anda dengarkan instruksi dari Ibu. Nanti kalau Ibu bilang tepuk organ pencernaan dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Oke, Ibu hitung mundur. 3, 2, 1. Tepuk organ pencernaan Dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Oke, berarti semuanya sudah semangat lagi, sudah fresh lagi kan? Sudah Bu, otaknya pun sudah lebih relax. Nah, sekarang yang presentasi duluan, silakan dulu Anda semua. Nah, yang presentasi terlebih dahulu adalah kelompok 1. Oke, sebelum Anda presentasi, silakan kirim ke Ibu posternya supaya Ibu bisa menampilkannya di layar. Oke. Sudah ya dikirim? Sudah Bu. Oke, kelompok 1 dulu ya presentasi, baru nanti kelompok 2. Nah, ketika kelompok 1 presentasi, kelompok 2 bisa menanggapi ataupun menambahkan apa yang kurang. Pada kelompok 1 silahkan maju ke depan. Silakan kelompok 2 perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih Ibu dan rekan-rekan. Baik, jadi kami akan menyampaikan poster dari kelompok 1 di mana terkait dengan perjalanan makanan. Jadi di dalam poster ini yang sudah tertentu struktur atau organ-organ dari sistem pencernaan mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum sampai ke alus. Nah, jadi yang sudah kami buat ini juga telah mencakup dari fungsinya, kemudian dari setiap organ itu apa saja dia proses pencernaannya. Misalnya pada mulut ada mekanik dan kimiawi, menggunakan enzim dan enzim prialin. Lalu oleh kerongkongan dia ada mekanik dan kimiawi juga sampai ke anus, itu sudah lengkap. Kemudian ada urutannya juga. Lalu pada bagian anatomi besarnya itu dari awal sampai akhir kami memberikan warna yang berbeda pada poster ini, jadi dapat dibedakan untuk bagian-bagian dari struktur organnya. Nah, lalu ada juga kelenjar pencernaan di mana ada kelenjar ludah menghasilkan air liur yang mengandung enzim prialin. Kemudian ada hati dan juga ada pankreas. Nah, hasil akhir dari sistem pencernaan ini adalah dari karbohidrat menjadi glukosa, protein, asam amino, lemak, asam lemak ditambah gliserol, vitamin, air dan mineral diserap tubuh, kemudian sisa tidak terserna dijadikan feses yang akhirnya dikeluarkan pada anus. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari poster kami. Oke, kepada kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanggapi? Oke, pada Agnes, silakan. Mungkin secara isi di poster kelompok 1 dan cukup bagus ya. Tapi mungkin untuk bagian tadi itu ada fungsi sama proses pencernaan. Nah itu kan fontnya tuh isi lucu, mungkin bisa dipisahkan lagi atau fontnya bisa diganti. Ada dari kelompok 2. Oke, silakan berikan aplaus kepada kelompok 1. Baiklah, terima kasih sudah rekan-rekan. Mungkin hanya itu penyampaian dari kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Selanjutnya kepada kelompok 2. Silakan diperhatikan ya. Kelompok 2 akan menampilkan poster kami di mana poster kami ini mengenai pencernaan mekanik dan kimiawi dari sistem pencernaan pada sistem pencernaan manusia. Dan di sini kami mencantumkan
agar terlihat bagian-bagiannya. Kemudian untuk pencernaan mekanik juga kami membuat apa saja organ-organ yang didahului. Yang pertama itu ada mulut, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir ke anus. Sedangkan untuk kimiawi itu ada mulut, lambung, usus halus, dan usus besar. Kemudian kami juga membuat perbedaan utama dari pencernaan mekanik dengan kimiawi. Di mekanik itu tanpa mengubah zat makanan, sedangkan di kimiawi itu mengubah zat makanan menjadi molekul atau sederhana. Kemudian kami juga akan ada membuat tips menjaga sistem pencernaan, seperti makan makanan gizi yang seimbang, makan yang teratur, minum air putih, konsumsi buah, olahraga teratur, dan juga bersiap. Itu cukup sekian poster dari kami. Saya mengucapkan. Oke, kelompok 1 apakah ada yang ingin ditanggapi? Ini dari poster ini yang sudah lengkap dan juga sudah menarik. Namun yang menjadi sorotan kami itu di beberapa tabel itu ini bisa lebih diperjelas lagi ukurannya, kemudian tata letak yang diperhatikan, juga kalau bisa diberikan identitas untuk nama anggota kelompoknya. Karena itu hanya ada kelompok dua saja. Oke, Aisyah. Mungkin untuk kelompok-kelompoknya juga lebih baik diperhatikan karena itu kan yang berbeda ada. Jadi langsung dari kampung ya. Terus sama bagian harusnya mempertemukan sama bacaannya juga. Kelompok 1 berikan aplaus kepada kelompok 2. Dalam sistem pencernaan ini terdapat kelenjar pencernaan, yaitu ada hati dan pankreas. Nah, hati ini adalah organ tubuh dengan kelenjar eksofit berupa kantung empedu yang menghasilkan cairan empedu. Nah, inilah nanti yang akan memberikan warna kepada feses dan kencing kita. Nah, adapun pankreas ini memiliki kelenjar eksokrin berupa sel asinir yang menghasilkan getah pankreas. Adapun enzim yang dihasilkan dari pankreas ini ada amilase, lipase, dan tripsin. Baik, sekarang kita sudah di penghujung pembelajaran. Nah, nanti kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, Anda apakah ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Saya Bu. Ya, Dewi, silakan. Bahwa sistem pencernaan manusia ini tersusun atas beberapa organ seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus yang masing-masing ini memiliki fungsi berbeda, tetapi bekerja sama untuk mencerna makanan. Proses pencernaan ini terjadi secara mekanik melalui pengunyangan dan gerakan organ pencernaan, serta secara kimiawi dengan bantuan enzim. Melalui proses tersebut, makanan itu menjadi zat sederhana yang dapat diserap oleh tubuh dan dimanfaatkan sebagai sumber energi dan nutrisi. Oke, terima kasih ya Dewi. Nah, itulah kesimpulan kita pada hari ini. Sekarang, apakah Ananda sudah memahami sistem pencernaan pada manusia? Sudah Bu. Oke, nah menurut Ananda apa saja sih manfaat mempelajari pelajaran hari ini? Kita lebih tahu Bu organ-organ Ya, Mas. kemudian ada belajar pencernaan tadi Bu. Kemudian ada juga fungsi-fungsi dari organ itu. Oke, dari pelajaran kita dari awal sampai pada akhir ini, Ibu melihat bukan mengatakan kelompok yang satunya kurang aktif ya. Nah, Ibu memberikan apresiasi kepada kelompok 1 dengan 3 poin, dan kelompok 2 poin. Nah, sebelum berakhir kita proses dulu ya. Anda silakan scan barcode-nya, prosesnya 2 menit saja.
Waktunya sisa 1 menit lagi. Oke. Oke, waktunya sudah berakhir. Untuk hasil dari tes ini Ibu akan sampaikan minggu depan. Nah, agenda kita minggu depannya adalah gangguan sistem pencernaan. Seperti biasa nanti minggu depan kita akan bertes terlebih dahulu. Jadi Anda silakan membaca mengenai gangguan pencernaan. Demikianlah pembelajaran